Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Aryananda dengan NIM 18040349. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen transportasi dan distribusi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sih mengenai manajemen transportasi dan distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan produk dari pihak supplier kepada pihak konsumen dalam suatu supply chain. Transportasi merupakan pergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi yang merepresentasikan awal dari suatu rangkaian supply chain sampai kepada konsumen. Transportasi sangat penting karena suatu produk jarang diproduksi dan digunakan dalam lokasi yang sama. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan pengelolaan terhadap kegiatan untuk pergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi lain, di mana pergerakan tersebut biasanya membentuk atau menghasilkan suatu jaringan. Secara tradisional, jaringan distribusi sering dianggap sebagai fasilitas fisik seperti gudang dan fasilitas pengangkutan, dan operasi masing-masing fasilitas ini cenderung terpisah antara satu dengan yang lain. Saat ini, jaringan distribusi merupakan bagian integral dari kegiatan supply chain dan memiliki peran strategi sebagai titik penyalur produk maupun informasi dan untuk menciptakan nilai tambah. Selanjutnya masuk ke fungsi dasar manajemen distribusi dan transportasi. Yang pertama itu melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Yang kedua menentukan mode transportasi yang digunakan. Yang ketiga melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Yang keempat melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Yang kelima memberikan pelayanan nilai tambah. Yang keenam menyimpan persediaan. Yang ketujuh menangani pengembalian. Perbaikan sistem transportasi. Yang pertama itu meningkatkan daya saing usaha. Itu terbagi dua, jangkauan pelayanan yang lebih banyak, kualitas pelayanan yang lebih baik. Yang kedua itu menghemat ongkos transportasi. Yang ketiga menekan harga jual produk. Sistem transportasi yang struktural. Yang pertama itu alat atau model transport. Itu dia truk, kereta api, kapal laut, pipa, pesawat terbang. Yang kedua itu prasarana transportnya. Ada mode transport, truk, mobil itu prasarananya jalan raya, terminal, jembatan, timbang. Mode transport kereta api, prasarananya itu rel, stasiun. Mode transport kapal laut atau angkutan air itu prasarananya pelabuhan. Mode transport pesawat atau angkutan udara, prasarananya itu bandara. Mode transport pipa, prasarananya itu pipa. Ongkos atau tarif transportasi itu dibagi dua. Yang pertama fixed cost, itu depresiasi peralatan transportasi, pajak, asuransi, biaya administrasi. Baru ada variable cost, itu bahan bakar, karyawan, biaya manajemen. Faktor yang mempengaruhi keputusan dan sistem transportasi. Ada pihak carry, investasi yang dikeluarkan untuk mengadakan dan memilih mode transportasi, membuat keputusan operasi agar memaksimumkan pendapatan. Ada pihak shipper, itu memilih transportasi meminimumkan total biaya atau biaya transportasi, inventory, informasi maupun fasilitas, tetapi tetap memberikan tingkat keputusan terbaik bagi konsumennya. Dari sisi carry itu ada biaya alat transportasi, yang kedua itu ada biaya tetap operasi atau fixed operation cost, sewa fasilitas di terminal, garasi, pelabuhan, atau bandara dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga itu ada ongkos angkut atau trip related cost, biaya tenaga kerja dan bahan bakar. Yang keempat itu ada biaya kualitas barang yang diangkut, biaya loading atau unloading, dan biaya-biaya lain yang dihitung berdasarkan banyaknya barang yang diangkut. Yang kelima itu ada biaya overhead atau overhead cost, biaya untuk merancang, perancangan, dan penjadwalan jaringan transportasi, investasi untuk teknologi informasi. Di sisi shipper itu ada biaya transportasi, transportation cost,
biaya yang dikeluarkan untuk membayar transportasi barang ke customer. Yang kedua itu ada biaya inventory atau inventory cost, biaya penyimpanan barang yang ditanggung oleh pihak shipper sehubungan dengan pengiriman dan pemenuhan kebutuhan konsumen dalam jaringan supply chain-nya. Yang ketiga itu biaya fasilitas atau facility cost, biaya yang dikeluarkan oleh pihak shipper untuk semua fasilitas yang ada dalam jaringan supply chain-nya. Yang keempat ada processing cost atau biaya loading atau unloading barang serta biaya processing lainnya yang berkaitan dengan transportasi barang. Yang kelima ada service level cost, biaya yang dikeluarkan karena terjadinya pelanggaran komitmen pengiriman. Beberapa strategi distribusi. Yang pertama ada direct shipping network. Yang kedua ada pengiriman langsung dengan mill run. Yang keempat ada pengiriman melalui central distribution center atau DC. Yang keempat pengiriman melalui distribution center atau DC dengan mill run. Yang kelima tailored network. Yang pertama kita masuk ke direct shipping network atau jaringan pengiriman langsung. Keuntungannya yang pertama ada menghilangkan gudang perantara atau intermediate warehouse, dapat menyederhanakan koordinasi dan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, tidak akan mempengaruhi pengiriman yang lain. Setiap pengiriman dilakukan langsung setiap waktu pengiriman dari pemasok ke retail relatif pendek. Untuk gambarnya dapat kita lihat di slide berikut. Pengiriman langsung dengan mill run. Mill run merupakan rute di mana truk pengiriman produk dari sebuah pemasok ke banyak retail atau dari banyak pemasok ke banyak retail. Untuk gambarnya dapat kita lihat di slide berikut. Pengiriman melalui Central Distribution Center atau DC. Pemasok tidak mengirimkan produk langsung ke retail, tetapi melewati sebuah Central DC atau Distribution Center. Yang kedua, rantai retail dibagi berdasarkan wilayah geografis dan sebuah DC dibangun pada setiap wilayah atau daerah tersebut berdasarkan kedekatan geografisnya. Untuk gambarnya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya tailored network. Kombinasi dari beberapa jaringan transportasi. Jaringan ini berusaha untuk mengurangi biaya dan meningkatkan responsiveness dari supply chain. Transportasi yang digunakan merupakan kombinasi dari cross docking, mill run, truckload atau TL, dan listen truckload atau LTL untuk beberapa kasus. Produk atau retail dengan permintaan tinggi membutuhkan pengiriman langsung, sedangkan produk atau retail dengan permintaan rendah dapat dilakukan konsolidasi dari dan ke distribusi center atau DC. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.